Simple sih, waktu itu aku tuh emang mikir kalau aku punya modal dan punya koneksi, aku kepengen banget punya sesuatu yang aku bisa punya sendiri. Dan awalnya kan waktu itu face wash ya, face wash sombong. Dan setelah itu celana dalam rudal ini muncul di kepala karena aku tuh susah banget nyari celana dalam yang punya motif kalau di Indonesia, terus dengan kualitas yang seperti aku mau nih. Jadi biasanya harganya juga lumayan mahal, dan aku malah nemu celana dalam dengan motif-motif yang lucu itu di luar negeri. Terus aku mikir, kok UMKM kita nggak bisa bikin ya? Nah, terbesitlah kerjasama dengan Menson. Saat itu mereka mampu banget, dan Menson ini udah punya banyak sekali toko di Indonesia. Dari situlah keluar nama Rudal yang berangkat dari simple sih, masa cowok nggak punya rudal gitu loh, ya kan, bahasa plesetannya. Situlah keluar rudal, celana dalam. Nah, untuk model-modelnya sendiri katanya itu lu banget gitu ya Pak ya? Iya. Itu bagaimana tuh? Karena memang karena lu lihat di sini tidak ada yang selucu-lucu di luar atau gimana? Iya, jadi kalau apa ya, aku melihat sebenarnya potensi kita dengan underwear cowok di Indonesia itu agak kurang dilirik. Aku makanya memutuskan bahwa aku kepengen punya celana dalam yang sesuai dengan karakterku untuk aku pakai sendiri. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk beli, ya monggo. Jadi tujuan utamanya tuh bukan untuk kucuk-kucuk punya bisnis, pengen kaya raya, punya bisnis yang gede, enggak. Itu kan menurut aku sesuatu yang ada di ranah Tuhan ya. Tapi aku kepengen punya sesuatu yang bisa representasikan diriku, mumpung sekarang ini aku dikasih kesempatan sama Tuhan dalam bentuk barang, benda gitu loh. Awalnya face wash, kemudian celana dalam, dan nextnya kita mau bikin parfum. Dan semua dengan nama-nama yang unik yang menurut aku nggak tahu ya kalau memang itu jalan dan diminati masyarakat. Satu, bantu UMKM. Kedua, dari penjualan kita selalu menyisihkan 10% CSR untuk bantu orang. Ketiga, bisa memberikan manfaat kepada banyak sekali orang yang menggunakan. Jadi dari sini doang sih sesederhana. Nah, selain kokonder juga, Bapak juga jadi modelnya sendiri tuh dengan gaya-gaya yang lucu itu gimana? Ya mau nggak mau ya, daripada terlalu banyak cost juga, karena kan memang kita secara penjualan untuk satu item celana dalam rudal ini nggak mahal. Jadi kita minimalis dari budget juga untuk marketing. Supaya apa? Supaya sampai ke tangan masyarakat itu harganya nggak kemahalan. Karena kita tahu rakyat kita itu kan cara perekonomian itu kan ya tidak setinggi negara lain. Oleh karena itu kita juga harus mikirin harganya juga bisa kecap dengan dompet orang-orang Indonesia. Jadi protes nggak dengan gaya lo modelannya seperti itu? Enggak sih, karena kan di situ ada berbagai versi. Jadi ada yang kurus, yang gemuk, yang berotot. Jadi semua laki-laki bagaimanapun bentuk fisiknya, kalau pakai rudal jadi mantap. Tapi ada konsultasi sama istri juga nggak sih? Apa? Konsultasi sama istri mungkin terkait. ini usaha yang pegang istri semua. Jadi total tuh kita ada beberapa usaha, semuanya di handle sama istri langsung. Jadi gue di sini dipekerjakan sama istri gue, bro. Jadi gue seperti yang gue bilang, gue nggak pegang duit, gue nggak pegang ini, gue cuma kerja doang. Dan kebetulan gue mengerjakan sesuatu yang gue senang. Dan kemudian itu diwadahi sama istri gue dan dikelola oleh istri, gitu. Karena nggak bisa megang Bahannya sendiri sama barang-barang juga nggak sih? Ya, bahan-bahan sendiri itu dicari sampai di luar negeri yang gua mau, yang udah ada itu nggak ada masalah. Jadi proses trial dan error serta riset dari produk ini maka waktu 1 tahun ternyata. Jadi harusnya launchingnya tuh udah dari 6 bulan yang lalu. Tapi karena ada banyak sekali kondisi yang membuat riset harus dilakukan lagi, jadi akhirnya dia mundur ke sekarang. Tapi penjualannya itu sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu. Dan produk-produknya sudah laku sebenarnya di e-commerce dan juga di toko-toko Menson. Kenapa sih pilih usaha celana dalam? Nggak tahu ya, gue ngerasa celana dalam itu buat cowok penting banget ya, karena ngelindungin bagian paling sensitif kita. Jadi kalau area itu nyaman, kayaknya moodnya bagus deh. Terus kalau misalnya area ini kan sebenarnya area yang private ya, kemudian diberikan dan diperlihatkan hanya kepada orang spesial ya. Dan menurut aku harus dibuat celana dalam yang juga arahnya ke sana gitu. Dan itulah tercipta rudal. Padahal memang punya pengalaman tidak enak mengenai celana dalam yang sempat dibeli dan akhirnya Pernah kan? Dulu saya digosipkan celana dalam saya tertinggal di apartemen orang ya.
Ternyata bukan cat dalam saya itu, cat dalam orang Sudah gitu. ketemu belum siapa pelakunya? Aduh, sudahlah itu masa lalu ya. Mas, kalau untuk desainnya sendiri kan lucu-lucu ya, itu bikin dari siapa nih? Idenya dari mereka, approvalnya dari saya. Jadi ada beberapa yang tidak approve, kita tidak jual, itu dari saya. Jadi semuanya under saya punya approval untuk inovasi dan juga kualitas bahan. Jadi sebelum dijual, saya pakai dulu. Jadi kalau saya ngerasa nggak nyaman, itu nggak boleh dijual. Karena tujuannya bukan cari untung doang, tapi memberikan kenyamanan. Bang Deddy sendiri di sini, maksudnya sebagai brand atau memang benar-benar owner atau yang Sebenarnya ownernya istri saya, iya, dan Manson, karena mereka berbagi profit sharing. Tapi saya di sini hanya sebagai pekerja aja berarti ya, gitu. Dan rezeki saya punya istri. Kok kenapa nggak dipercayakan oleh istri kamu megang sendiri karena takut boros kah atau gimana? Enggak sih, sebenarnya bukan gak dipercaya istri. Aku yang percaya istri aku untuk megang keuangan, megang usaha. Karena aku nggak terlalu bagus dalam manajemen dan juga megang uang. Jadi dari awal nikah, pegang istri. Oh, ini dari segi affiliate kok. Iya, Kalau kemarin kan kita sempat skincare dan itu beberapa hari lalu. iya. Itu penjualannya tinggi dan aku sendiri ngejualin streaming bisnis dan itu sempatnya kosong terus. Dan gimana Mas dalam ini Kak? Iya, celana dalam ini juga akan, sebenarnya celana dalam ini mungkin akan tidak bermasalah dengan stok harusnya. Karena kalau skincare yang kemarin, itu kan kita produksinya di luar. Untuk packagingnya, kalau produksi kemasannya di dalam. Kalau ini produksi semua di dalam. Jadi untuk celana dalam ini jangan khawatir, kita akan siapkan sebanyak mungkin supaya tidak ada stok yang kosong. Seperti apa yang terjadi skincare kemarin ya, itu saya tahu banget. Terima kasih banyak untuk affiliate semuanya yang udah bantu. Thank you so much. I love you. Thank you, makasih. Produksinya sendiri berapa berarti? Yang ininya, ini kayaknya kita punya profit itu cuma sekitar 50%, 50-40%. Kita nggak 100% karena kita memang kejar jangan cari untung banyak-banyak, tapi bagaimana produk ini bisa jalan dulu gitu. Kalau untung itu bisa belakangan. Jadi untung itu kita marginnya kita kecilkan. Termasuk untuk produk skincare yang tadi diomongin, itu kita kecilin semua. Intinya ada untung, tapi nggak gede-gede gitu. Kalau penjualannya udah mulai di 6 bulan yang lalu. Nah, sejauh ini berapa banyak penjualan yang udah terjual? Tahun lalu data penjualan itu ada nggak data penjualan yang udah keluar? Belum sih, nanti kita update ya. Iya. Pokoknya penjualan dari ini sendiri, kalau saya nggak salah itu udah di angka ratusan juta dari e-commerce dan dari toko gitu. Cuman kalau totalnya berapa, yang tahu dari toko pasti gitu. 200-an ya, 200-an per bulan. Ya. Selain di toko Manson, kalian bisa dapatkan di e-commerce seperti Shopee dan juga TikTok. Jadi kalian bisa dapatkan lewat TikTok dan Shopee dan juga pasti dibantu dengan affiliate kami yang ada di TikTok pasti. Oh, Ya, update dong tentang kemarin yang sama Biel ke Thailand.